Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan soal kemarin yang lagi viral ya, tentang sepeda listrik yang terbakar ya. Ada dua kasus atau enggak tiga kasus ya. Yang paling terkenal itu ada di tol, yang mana di tol juga satu truk kontainer. Terus yang kedua ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu juga satu truk kontainer. Terus yang satu itu ada pemilik warung dia di Sampang di pasar itu, sepedanya di samping motor Vario itu juga terbakar. Nanti akan saya sertakan cuplikannya di sini ya, screenshotnya. Saya mau bahas ya, kenapa kok sampai sepeda atau motor listrik itu bisa terbakar ya. Menurut yang saya search ya, dari beberapa kasus maupun saya konsultasikan di dealernya langsung, untuk terbakarnya sendiri utamanya adalah di aki ya permasalahannya. Akinya bisa pertama konslet. Konslet itu ada beberapa penyebab ya. Penyebab yang pertama adalah plus minusnya itu nanti akan tersambung, entah itu bisa, yang pertama cacat dari produksi. Yang pertama, kalau dari kasus yang dua kontainer itu, kemungkinan besar itu cacat dari produksi dari pabriknya. Jadi ketika dia diangkut terus terkena paparan panas yang sangat tinggi, nanti akan suhu di dalam akinya sendiri akan meningkat, dan itu sangat berbahaya sekali. Aki bisa terbakar, dan jika aki itu sudah terbakar, itu pasti penyebarannya akan sangat luas ya. Maksud saya luas itu seperti flare, jadi akan terus menerus dan sangat berbahaya sekali. Jika ada motor ataupun sepeda listrik di sampingnya, pasti akan tersambar dan akan meningkatkan daya, dan akibatnya satu mobil, satu truknya itu sekitar 45 unit ya, itu semuanya terbakar dan sangat hebat sekali terbakarnya itu. Kalau yang itu kasus dari kontainer itu adalah cacat dari pabriknya. Jadi kita sendiri kalau sudah datang dari rumah ini, pasti di dealernya sendiri sudah dicek semua. Jadi tidak usah khawatir. Kalau cuma ada kemungkinan yang kedua ini yang sangat penting sekali, yang biasanya ini adalah kesalahan dari customer. Jadi contoh seperti berikut ya, kemarin yang di Sampang itu adalah akibat konsleting karena pengecasan ya. Kenapa pengecasan? Karena beliau mengecasnya itu voltasenya berbeda dengan bawaan dari sepeda listriknya. Mungkin beliau beranggapan kalau di dayanya diperbesar nanti akan semakin mempercepat durasi ya. Padahal itu sangat salah sekali, karena ketika daya inputnya itu melebihi dari kapasitas dari penerimaan dari akinya sendiri, akan nanti terjadi overheat, dan overheat itu akan sangat berbahaya sekali, akan meningkatkan suhu di akinya sendiri. Maka dari akinya tersebut akan bisa untuk meledak ya akinya. Jadi permasalahan kedua ini yang harus kita hindari sekali. Karena apa? Karena untuk pengecasan sendiri harus pakai cas yang dari dealernya langsung atau bawaannya itu 10 ampere per hour ya. Itu lebih aman menurut saya. Terus yang kedua, usahakan kalau pengecasan itu jangan sampai nunggu sampai penuh, itu ditinggal tidur atau ditinggal. Karena ini kalau misalkan hilang 50%, itu nanti pasti akan terjadi durasi yang sangat lama untuk pengecasan, bisa sampai 12 jam ya maksimal. Dan untuk chargernya ini maksimal untuk titik amannya sendiri adalah 4 jam. Jadi usahakan setiap 4 jam pengecasan nanti istirahat dulu setengah jam atau mungkin 15 menit, baru dicas ulang lagi sedurasi 4 jam itu maksimal sampai baterainya penuh. Jadi jangan diajar langsung untuk 12 jam atau mungkin mau tidur dicas sampai pagi. Itu karena nanti akan berpengaruh ke suhu dari akinya ini ya. Karena ketika ini overheat, nanti akan rawan sekali untuk terbakar. Dan jika terbakar, ini
apinya ini akan sangat berbahaya lagi. Ini seperti kompor gas ya, jadi akan menyembur dan nanti akan untuk mematikannya akan sangat sulit, karena untuk tabung aparel sendiri kemungkinan masih belum support ya untuk memadamkan api yang karena bahan kimia seperti ini, karena tabung aparel itu sepertinya ada tipe-tipenya. Jadi usahakan kita daripada berisiko, kita hindari saja hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk pemakaian ini jangan takut sama sekali untuk membeli ya, untuk sepeda listrik atau mungkin motor listrik, mau pakai baterai lithium atau mungkin mau pakai aki. Pokoknya selagi kita perawatannya bagus, kita tidak berlebihan dalam pengecasan, dan kita tidak melakukan sesuatu kesalahan. Misalkan kita parkir di tempat yang panas, itu juga sangat beresiko sekali untuk meningkatkan suhu dari aki listrik ini ya. Oke, berikut adalah tips dan maksud saya ulasan kenapa motor atau sepeda listrik bisa terbakar. Jadi nanti kita bisa aware ya terhadap kepunyaan kita sendiri-sendiri. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti untuk video selanjutnya saya akan memberikan tips dan trik supaya bisa untuk menghindari beberapa macam, ada sekitar 5 kalau nggak salah ya, tips dan triknya untuk baterai tidak onslet atau mungkin tidak bocor ya. Nanti akan saya ulas di video selanjutnya. Oke, demikian, semoga sepeda dan motor listrik dari kalian semua bisa awet dan tidak akan menjadikan suatu peristiwa tersebut ke diri kita masing-masing. Semoga kita terhindar ya. Oke, berikut video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.